Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR ya. Dan pada episode kali ini, bagaimana kemarin Doni dan Gembul yang sudah ditelepon oleh Ajat ya segera meluncur ke Jakarta Selatan. Wah, dari Bekasi ke Jakarta Selatan nih, karena rumah Ajat, rumah mertuanya Ajat ya, ada di bilangan Jakarta Selatan. Dan di sana Doni dan Gembul lah ya, berhasil menyelesaikan permasalahan atau teror gaib yang terjadi di rumah mertua Ajat. Tapi di sini menurut Gembul, gangguan itu tidak bisa selesai begitu saja karena harus ke pusatnya atau intinya. Dan mereka pun semua berangkat ke Jawa Timur, lebih tepatnya ke Madiun. Wow, Bang Doni jalan-jalan lagi nih ke Jawa Timur, ke Madiun. Kira-kira ketemu Ivo nggak ya? Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Buduk horor on. Ketika santet itu berakhir di Madiun, Jawa Timur, warung kopi Bang Doni. Malam itu di kafe warung kopi Bang Doni, Mas Karyo baru saja keluar dari toilet sambil memegangi perutnya. Otak kok kenapa ini ya? Kok tiba-tiba aja mules keluhnya. Namun saat ia kembali ke meja, tak ada siapa-siapa di situ. Lah, pada kemana ya? Kok sepi? Mas Karyo pun langsung menghampiri Jumri yang kebetulan sedang melayani tamu. Mas Jumri, Mas Doni sama yang lain pada kemana ya? Oh, Bang Doni tadi pergi sama yang lain, gak tahu mau kemana. Tapi kayaknya ada urusan penting deh, ujar Jumri. Terus Pak RT juga ikut nggak? Tanya Mas Karyo lagi. Kayaknya sih ya, lawang pada pergi semua. Aduh, piye Pak RT? Masa iya saya ditinggalin? Berarti saya pulang jalan kaki dong. Kan dari sini ke rumah jauh kalau jalan kaki, gerutu Mas Karyo. Udah tenang aja, Mas Karyo bareng saya aja. Sebentar lagi mau nutup kok, ucap Jumri. Sementara itu di tempat yang berbeda, mobil yang dikendarai Doni melesat begitu cepat sehingga membuat orang yang di dalamnya merasakan senam jantung. Ujuk, udah dondon, lu bawa mobil udah kayak setan, pelan-pelan ngapa? Ucap Pak Sadeli cemas. Udah, abang tenang-tenang aja dah, ini lagi genting. Lagian tadi siapa yang nyuruh ikut? Saut Doni jengkel. Mendengar itu, Pak Sadeli pun hanya bisa pasrah. Dia pun mencoba mencari pembicaraan lain untuk menghilangkan rasa cemasnya. Gua masih kepikiran aja dah. Si Gembul tahu-taunya masih muda banget ya. Wah, kata mah pas dia dapet si Is, dia beruntung dapet daun muda. Saya juga bingung sama si Is. Mau-mauan nama plus Spanyol, ledek Doni. Ujuk dah, si Gembul dikata pirus kali plus Spanyol. Sahut Pak Sadeli tertawa. Abang nih kalau ngomong sembarangan, emangnya saya penyakit apa? Timpal Gembul sewot. Saat itu pun Doni masih berkonsentrasi untuk memacu mobilnya karena dia ingin segera tiba di tempat Ajat. Sementara itu di kediaman Ajat, suasana sungguh mencekam. Bagaimana tidak, nampak beberapa makhluk mengerikan akan menyerang Ajat sekeluarga. Bu Eli berteriak-teriak ketakutan, sedangkan Pak Setio nampak gemetaran sambil memeluk istrinya. Jahanam kau Tommy, sungguh tega kau lakukan ini pada keluargaku, terdengar suara Pak Setio mengutuk. Sementara Ajat yang berdiri paling depan nampak berusaha melindungi istri, kedua mertuanya dan juga Bu Yuyun. Pandangannya tajam dengan wajah yang sudah dibanjiri oleh keringat. Ajat bergumam. Rupanya dia berusaha memanggil Maung, peliharaan gaibnya, tapi sial, Maung tak kunjung muncul.
Entah apa memang Maung tak mendengar panggilan Ajat, atau memang Ajat sudah tidak memiliki kemampuan untuk memanggil peliharaan gaibnya tersebut. Semakin lama, makhluk-makhluk gaib itu pun mendekat. Aroma busuk pun mulai menyengat. Ajat berpikir keras dan memutar otak bagaimana ia bisa menghadapi makhluk-makhluk itu semua. Akhirnya, salah satu makhluk sudah berada di depan Ajat. Jaraknya hanya satu langkah. Tangannya mulai bergerak seakan ingin mencekik Ajat, namun tiba-tiba saja makhluk menyeramkan tersebut terempas hingga terjungkal ke samping. Rupanya Maung telah tiba dan langsung menerjang makhluk tersebut yang ingin menyerang majikannya. "Maung!" teriak Ajat lega. Rupanya Maung, si harimau putih gaib itu, mendengar panggilan Ajat dengan membabi buta. Maung langsung menyerang makhluk berbulu besar tersebut. Melihat kejadian itu, Pak Setio pun semakin ketakutan. Makhluk apa lagi itu? Kenapa mereka saling menyerang? Papa tenang aja ya. Macan putih itu ada di pihak kita. Dia itu teman Ajat. Dia datang untuk menolong kita, jawab Ajat. Mendengar itu, Pak Setio terkejut dan tak menyangka jika Ajat memiliki peliharaan atau teman sesosok harimau putih besar. Namun sayang, Maung Bodas langsung dikeroyok oleh makhluk-makhluk besar berbulu itu. Rupanya mereka bukan hanya berukuran besar, tapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Terbukti mereka mampu membanting Maung Bodas hingga terpelanting menghantam lemari. Karena kondisi rumah yang gelap, baik Ajat, Pak Setio maupun yang lainnya tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Namun satu hal yang pasti, rumah Pak Setio kini porak-poranda akibat pertarungan sengit antara Maung Bodas melawan beberapa makhluk berbulu besar itu. Hingga akhirnya Maung Bodas kembali terlempar oleh salah satu lawannya. Ajat tersentak melihat peliharaan gaibnya itu kewalahan. Wajar saja, lawan yang dihadapi Maung saat itu memang tidak seimbang. Selain kuat, jumlah mereka pun jauh lebih banyak. Ajat hanya terpaku. Ia tak bisa berbuat apa-apa untuk membalikan keadaan. Kini makhluk-makhluk besar berbulu itu mulai mengalihkan perhatian mereka kepada Ajat dan lainnya. Perlahan mereka berjalan menghampiri. Namun aneh, saat jarak mereka semakin dekat, tubuh-tubuh besar itu mendadak terdiam. Mereka tak mampu lagi bergerak. Asap putih mulai keluar dari tubuh mereka seolah-olah mereka terbakar dari dalam. Dan benar saja, tak lama kemudian api muncul dan melahap tubuh mereka. Dalam hitungan detik, makhluk-makhluk itu berubah menjadi asap dan lenyap begitu saja. Mereka semua kebingungan mengenai fenomena yang terjadi. Mengapa makhluk-makhluk mengerikan tersebut mendadak terbakar dan hilang begitu saja? Apa yang sebenarnya terjadi? Lampu-lampu di dalam rumah Pak Setio kembali menyala, sehingga didapati jika sosok Gembul tengah duduk bersila tak jauh dari posisi Ajat dan yang lainnya. "Mas Gembul!" teriak Ajat. Ya, rupanya Gembul lah yang telah menyingkirkan makhluk-makhluk mengerikan itu. Dengan kemampuannya, makhluk-makhluk itu dibuat musnah oleh Gembul. Tak lama kemudian, Doni dengan diikuti Pasadeli pun muncul menghampiri Ajat dan yang lainnya. Kini Ajat dapat bernafas lega karena teror yang mengancam keluarganya telah lenyap. "Pak, Ma, ini teman-teman Ajat. Alhamdulillah makhluk-makhluk yang tadi sudah musnah," ujar Ajat. "Iya Ajat, alhamdulillah," sahut Pak Setio yang masih terlihat gemetaran. Tak berselang lama, keadaan pun sudah mulai kondusif. Penjagaan di rumah Pak Setio sudah mulai ditambah. Barang-barang yang porak-poranda di dalam rumah sudah mulai dibersihkan. Apalagi kini sudah terdapat Gembul di kediaman Ajat, sehingga apabila terdapat ancaman serangan susulan, Gembul bisa mengatasinya. Kini Ajat mulai berkonsentrasi dengan keadaan Clara istrinya. Namun di situ ada yang aneh. Ya, Clara tak kunjung sadar.
Gembul pun langsung merasakan jika ada sesuatu yang aneh pada diri Clara, dan ketika Gembul menerawang, dia mendapati jika jiwa Clara telah terbelenggu seakan ditahan di alam gaib. Tayal, Pak Setio maupun Bu Eli langsung tersentak mengenai hal yang menimpa Clara. Lalu bagaimana? Bagaimana untuk mengembalikan anak saya? Tolong bantu saya, Mas. Saya akan bayar berapapun biayanya, ujar Pak Setio panik. Ya Mas Gembul, tolongin Clara Mas Gembul, saut Ajat yang tak kalah panik. Oh, saya harus datengin langsung orang yang mengirimkan kiriman gaib ini, Pak. Gak bisa kalau hanya dari sini, jawab Gembul. Pak, tadi Papa bilang ini semua adalah perbuatan kakak Papa yang bernama Pak Tommy. Dia itu tinggalnya di mana, Pak? Tanya Ajat pada Pak Setio. Tommy ada di Jawa Timur. Dia tinggal di daerah Madiun. Semenjak diusir, dia membangun bisnisnya sendiri di sana. Baik, kita akan datangi dia. Kurang ajar si Tommy, tega-teganya dia berbuat seperti ini, ujar Pak Setio menghujat kakaknya. Terus gimana tuh Mas Gembul? Apa Mas Gembul mau pergi ke Jawa Timur? Tanya Ajat memastikan. Gembul langsung menatap Doni dan bertanya padanya. Gimana Bang? Ya elah lu pakai nanya. Ya berangkatlah, genting ini soalnya, jawab Doni tegas. Kapan kira-kira kita bisa berangkat ke sana? Tanya Pak Setio. Ya kalau bisa masih cepatnya Pak, yang ditunda-tunda. Kesian ini si Clara, saut Doni. Ya sudah. Besok saja kita akan berangkat. Papa akan menyuruh orang Papa untuk mengetahui alamat lengkapnya Tommy. Oh ya, kira-kira siapa saja yang mau ikut ke sana, biar saya pesankan tiket pesawatnya. Tanya Pak Setio. Mendengar itu, wajah Gembul berubah panik. Dia pun berbisik pada Doni. Waduh Bang, tolong bilangin Bang, jangan naik pesawat Bang, lewat jalan darat aja. Elah Bul, apa sih lu? Takut lu ya naik pesawat? Tanya Doni dengan suara keras. Tak ayal, Pak Setio pun mendengar percakapan itu dan mengetahui jika Gembul takut untuk menaiki pesawat terbang. Mas Gembul takut ya naik pesawat? Ya sudah, nanti saya akan menyiapkan mobil saja sekaligus dengan supirnya. Oh ya, Mas yang satu lagi ini siapa ya? Tanya Pak Setio pada Doni. Di situ Ajat langsung menyela pembicaraan. Oh iya Pak, lupa. Ini Bang Doni. Dia ini atasannya Mas Gembul. Dia ini teman bisnisnya Ajat Pak. Kebetulan Bang Doni juga ahli silat juga, dan kita juga butuh bantuan dia. Bang Doni, sekali lagi saya mohon bantuannya ya Bang. Tolong anak saya, pinta Pak Setio. Ya siap Pak, tapi berhubung sekarang udah aman, saya pulang duluan ya. Saya menyiapin pakaian. Kebetulan rumah saya jauh di Bekasi, dekat kafenya Ajat sama Mbak Clara, ungkap Doni. Baik. Nanti saya akan suruh supir untuk menyamper Bang Doni dan Mas Gembul ya. Oh ya, saya juga akan ikut sana. Tapi maaf, saya naik pesawat. Tidak apa-apa kan Bang Doni? Tanya Pak Setio. Wah, kagak ngapa-ngapa Pak, jawab Doni. Pak, Ajat ikut atau nungguin Clara di sini ya? Tanya Ajat pada sang mertua. Kamu di sini aja Ajat. Kamu jaga Clara. Biar Papa yang bersana. Ini urusan Papa. Biar Papa yang menyelesaikannya sendiri, ucap Pak Setio tegas. Bang Doni, Mas Gembul, terima kasih atas bantuannya ya. Sama saya satu lagi, saya mau minta tolong jagain Papa saya. Pinta Ajat pada Doni dan Gembul. Insya Allah Jat, minta doanya aja ya, saut Doni. Tak berselang lama, Doni, Gembul dan Pak Sadeli pun berpamitan untuk pulang. Di perjalanan pulang tersebut, Pak Sadeli pun bertanya, Dan gue diajak Pan ya? Gue ikut dong. Tadi gue udah ngedenger mau ke daerah Madiun. Gue belum pernah ke sana. Jelah ngomong gitu mulu. Serah abang dah, mau yang kita apa kagak? Emang abang bisa dicegah apa? Sahut Doni pasrah. Wah lalu Don, lu mah romannya kagak senang banget kalau gue ikut. Gue kan yang paling tua Don. Ya seenggak-enggaknya pengalaman gue bisa pakai di sana nanti, ucap Pak Sadeli. Lah, pakai bakal apaan? Bakal nyambutin uban. Tua aja bangga. Lah, gerutu Doni lagi. Kemudian tiba-tiba Pak Sadeli merubah arah pembicaraan. Bul, lu ngapa tadi? Ditawarin naik pesawat kagak mau. Payah lo. Pan enak naik pesawat cepet, kagak kena macet, ujar Pak Sadeli. Waduh Pak, saya tobat kalau harus naik pesawat pakai RT. Mending gak jadi aja, saut Gembul. Bul, gua kasih tahu lu ya.
Kalau emang lu takut naik pesawat gampang ngakalinya, lu bisa aja. Ntar tahu-tahu udah nyampe dah. Ucap Pak Sadli asal. Abang adi-adi aja. Si Gembul kan kulitnya tebel. Mana mempan dia menjarum suntik. Kagak bakalan bisa dibius dia. Jarumnya bakalan pada patah. Saut Doni meledek. Ya elah, lu mah kagak ada akal. Kita pakai bius gajah aja Nun. Ntar gue mintain dah keragunan. Sahut Pak Sadli lagi. Lama-lama Pak RT sama Bang Doni emang sama-samanya sama-sama sabun. Gerutu Gembul. Sementara itu, di tempat yang berbeda, sebuah rumah tua besar yang terletak di Jawa Timur, di salah satu ruangannya tampak seorang lelaki tua berjanggut lebat. Dia mengenakan ikat kepala yang menyumpal rambut putihnya, duduk bersila menghadap ke arah sesajen dan tungku dupa yang masih mengepulkan asap. Di belakangnya duduk bersila pula seorang pria setengah baya yang mengenakan jaket coklat. Pria itu adalah Pak Tommy, kakak dari Pak Setio mertua Ajat. Sementara lelaki tua di hadapannya tak lain adalah Mbah Sarno, seorang dukun sakti yang sudah lama dikenal karena kesaktiannya. Di sekeliling mereka tampak beberapa kendi besar yang berisi air dari 7 sumur keramat. Saat itu Mbah Sarno tengah menjalankan ritual yang diminta oleh Pak Tommy. Namun di tengah jalannya ritual, tiba-tiba saja kendi-kendi yang mengelilingi mereka pecah satu persatu, menyisakan hanya satu kendi yang masih utuh. Spontan Mbah Sarno dan Pak Tommy terkejut oleh kejadian aneh tersebut. Aura ruangan berubah seketika, seolah memberi pertanda jika ritual yang mereka lakukan telah gagal. Kurang ajar, semua perewanganku mati, sentak Mbah Sarno. Mendengar itu, wajah Pak Tommy pun langsung berubah pucat. Kenapa? Kenapa bisa, Mbah? Apa ada yang salah? Tanya Pak Tommy. Tidak ada yang salah. Tapi aku tidak menyangka jika di dekat adikmu ada orang sesakti ini. Tapi kamu jangan khawatir, semua ini tidak sia-sia, karena aku telah berhasil mengambil sukma anak dari adikmu. Aku yakin adikmu pasti akan mendatangi kita, dan saat itu kau bisa membalaskan dendammu, Tommy, ungkap Mbah Sarno dengan wajah menyeringai. Mendengar itu, wajah Pak Tommy pun berubah, seolah masih ada kesempatan untuk membalas dendamnya. Awas kau Setio, ajalmu akan datang sebentar lagi, geram Pak Tommy yang dipenuhi api dendam yang membara. Keesokan harinya, di kediaman Doni, terlihat Doni yang sedang berbicara dan meminta izin pada ibunya. Lalu pada mau kemana lagi sih, Tong? Tanya Mak Zubeda. Mau ke Jawa Timur, Mak. Semalam Doni sama Gembul habis di rumahnya Anjat, Mak. Dia nelpon Doni, katanya si Clara kesurupan. Lah, tahu-taunya ada yang neror dia. Terus kata mertuanya, yang neror itu kakaknya sendiri. Nah, sekarang ini nih, Doni sama Gembul mau nyamperin orangnya sama mertuanya Ajat. Soalnya si Clara dibikin kagak sadar sampai sekarang. Si Gembul juga kagak bisa nyembuhin. Katanya kudu didatengin langsung orang yang bikinnya, ungkap Doni. Ya Allah, kesian amat ya si Anjat. Baru aja nikah udah dapet musibah. Ya ngomong-ngomong, tapi Tong, bukannya bapaknya si Anjat juga orang bisa ya? Ngapa dia kagak nelpon bapaknya tapi malah nelpon lu ya? Tanya Mak Zubaida lagi. Oh, Mang Kamran lagi umroh, jadi Anjat yang nelpon Doni. Yaudah, Doni kamar dulu ya, Mak, mau ngerapin baju bakal dibawa, jawab Doni. Tak berselang lama, tiba-tiba saja sosok Nani muncul di depan rumah Doni. Assalamualaikum. Salam Nani. Waalaikumsalam. Lu Neng, masuk yuk, sahut Mak Zubaida sambil tersenyum. Di situ Nani nampak membawa sebuah bungkusan di tangannya. Di rumah Neng? Tanya Mak Zubaida. Nani dari pasar, Mak, terus mampir deh ke sini. Tadi subuh Nani ditelepon Bang Doni, katanya Bang Doni mau ke Jawa Timur. Katanya mau nolongin keluarganya aja teh, Mak. Makanya Nani beliin Bang Doni cemilan sama tolak angin buat di jalan, ucap Nani.
Iya Neng, si Doni mau ke Jawa Timur ntar, saut Mas Zubaida. Tak lama kemudian, Doni keluar dari kamarnya. Ia sedikit terkejut mendapati sang kekasih yang sudah berada di dalam rumahnya. Ya Allah Princes, kagak bareng-bareng mau kemari. Iya bang, Nani tadi ada di pasar. Terus Nani mampir deh. Nih, Nani bawain cemilan sama tolak angin buat abang sama Mas Gembul di jalan, ujar Nani. Masya Allah, makasih ya Princes. Oh iya, ntar Inces mau dibawain apaan dari sana? Tanya Doni. Gak usah bawa apa-apa bang, yang penting abang pulang selamat aja. Hati-hati di sana ya bang, sahut Nani cemas. Di tengah perbincangan itu, Pak Sadli pun muncul dengan tas besar di tangannya. Assalamualaikum, sahut dia. Waalaikumsalam. Sadli, ikut juga? Tanya Mas Zubaida. Lah iya, saya mah kagak tega ngebiarin si Doni sama Gembul jalan berdua doang. Lah makanya saya kepaksa ikut. Idih, abang pakai ngomong begitu. Lah perasaan saya jalan sama Gembul berdua kagak ada masalah. Emang abangnya aja yang doyan ngayap, protes Doni. Tahu lu Sadli, emang kagak ngapa-ngapa ngintilin si Doni mulu sama bini lu. Perasaan kemana-mana lu ngikut mulu, tanya Mas Zubaida kesal. Lah emang kalau jalannya masih Doni, bini saya percaya banget. Kecuali kalau saya ngomong jalannya masih Karyo Buluk, baru dah bini saya nyap-nyap. Terus saya bilang juga, kalau si Doni kagak bisa kalau jalannya kagak ada saya, makanya sih diizinin. Ungkap Pak Sadli yang semakin membuat Doni jengkel. Lah abang jual sama saya? Dah, ucap Doni sewot. Ya elah lu Don, lu kayak kagak tahu bini gua aja. Gua pen susah keluar kalau kagak begitu. Ntar juga lu ngerasain kalau udah nikah mau keluar susah. Keluh Pak Sadli. Itu mah abang aja yang tukang bohong. Saya mah kagak bakal begitu, saut Doni ketus. Tahu lu Sadli, kalau ngomong suka sembarangan. Lah ini pernah di sini nih calonnya si Doni. Lu jangan suka nyamain kelakuan lo sama si Doni. Timpal Mas Zubaida ikutan sewot. Ada Nani, lupa. Maaf ya Nan, bercanda, ucap Pak Sadli cengengesan. Mendengar itu, Nani hanya tersenyum kecil. Kemudian dia pun izin pamit. Ya udah ya Mak, Nani kalau gitu pulang dulu. Ininya udah nunggu sayurannya. Hati-hati di jalan ya Bang. Nanti kabarin kalau udah sampai ya. Pak RT, Nani pulang dulu ya. Sepeninggalan Nani, Pak Sadli pun kembali berceloteh. Ya Allah Don, beruntung banget lo. Calon bini lu si Nani udah cakep, baik banget lagi. Tapi nih ya, setahu gua ini mah cewek mah kalau belum nikah emang begitu, baik banget. Nah buktinya bini gua tuh dulu sebelum nikah, dah elah kelakuannya manis banget. Pas sudah nikah, udah kayak singa, ngaum-ngaum mulu dia di rumah. Ungkap Pak Sadli. Di situ, Mas Zubaida pun langsung berkata, Sadli, lu jangan ngomong kayak gitu ya. Lu jangan nakut-nakutin anak gue bakal nikah. Bini lu marah-marah, emang lu nya aja yang bikin-bikin. Sementara itu, di kediaman Ajat, tampak ia masih setia menemani Clara istrinya yang masih terbaring lemah di atas kasur. Dengan tatapan dalam, Ajat memandangi wajah Clara. Dalam hatinya, ia merasa menyesal karena tak mampu melindungi wanita yang begitu dicintainya itu. Tak berselang lama, Pak Setio dan Bu Eli datang memasuki kamar Ajat, membawa serta seorang dokter untuk memeriksa keadaan Clara. Rupanya, dokter tersebut adalah dokter pribadi keluarga Pak Setio. Tak heran jika beliau bisa langsung didatangkan ke rumah. Dokter itu kemudian memeriksa Clara dengan seksama, namun ada sesuatu yang terasa janggal baginya sebab setelah diperiksa ternyata kondisi Clara baik-baik saja, tak ada keanehan sedikit pun yang ditemukan. Maaf Pak Setio, sepertinya Mbak Clara ini baik-baik saja. Setelah saya periksa, saya tidak menemukan apa-apa, ujar sang dokter. Kemudian, dokter itu menyarankan agar Clara dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Namun, dalam hati Pak Setio, dia merasa ragu jika Clara harus dibawa ke rumah sakit. Ya, Pak Setio yakin jika hal itu akan sia-sia. Akhirnya, Pak Setio mempersilahkan dokter pribadinya itu untuk pergi. Ya kan, Mah? Apa Papa bilang?
Percuma kita panggil dokter Budi, ujar Pak Setio. Rupanya yang memanggil dokter pribadi keluarga mereka adalah Bu Eli. Wajar saja karena Bu Eli sangat begitu mengkhawatirkan akan kondisi Clara saat ini. Kenapa kita nggak bawa Clara ke hospital aja sih, Pak? Tadi kan dokter Budi bilang Clara harus dibawa ke sana, ucap Bu Eli cemas. Percuma, Ma. Pasti di sana juga tidak akan ditemukan penyakit apa-apa. Keadaan Clara ini bukan karena penyakit medis, tapi karena non medis. Kamu sabar aja ya, Ma. Nanti sore, Papa akan berangkat menyusul teman-temannya Ajat ke Jawa Timur. Doain Papa ya. Semoga Clara bisa cepat sadar, ujar Pak Setio berusaha menenangkan istrinya. Mendengar itu, Bu Eli hanya bisa menangis, meratapi kondisi anaknya yang tak kunjung sadar. Ajat, selama Papa pergi, tolong ya, kamu jaga Clara dan juga Mama. Kabari Papa kalau ada perubahan dengan Clara ya, ucap Pak Setio dengan suara lirik. Iya Pak, Ajat bakal jagain Clara sama Mama. Terus gimana keadaan Pak Sembodo ya Pak? Apa dia sudah membaik? Tanya Ajat. Dia sudah sadar, tapi kondisinya masih lemah. Sepertinya dia terkena serangan yang cukup hebat tadi malam, jawab Pak Setio. Maaf Pak, sebenarnya Pak Sembodo itu siapa ya? Tanya Ajat penasaran. Dulu Papa sama Mama pernah diguna-guna oleh Tommy. Dia selalu meneror Papa sekeluarga. Nah, Pak Sembodo lah yang akhirnya dapat menolong Papa dari teror Tommy. Dia itu memiliki kemampuan spiritual. Semua serangan Tommy dibuat mental sama dia. Sampai akhirnya Papa bisa memenjarakan Freddy, keponakan Papa sendiri, ya anaknya si Tommy itu. Ya sebenarnya Papa tega nggak tega. Soalnya saat itu Freddy baru saja menikah. Tapi ya Papa tidak punya pilihan lain. Soalnya kakeknya Clara sudah mendesak Papa untuk memenjarakan si Freddy. Kerugian perusahaan cukup besar akibat ulahnya, malahan hampir bangkrut. Maka dari itu kakek Clara marah besar. Sampai Tommy juga dikeluarkan dari perusahaan dan disuruh pergi dari rumah yang ditempatinya. Karena rumah yang dia tempati itu adalah milik perusahaan. Tapi rupanya Tommy bukan orang bodoh. Dia masih menyimpan sebagian uang yang diselewengkan anaknya selama ini. Pengadilan waktu itu tidak bisa mendeteksi uang yang disimpan. Maka dari itu, dia bisa membangun usahanya sendiri sampai saat ini, ungkap Pak Setio panjang lebar. Namun tiba-tiba, Pak Setio teringat oleh harimau besar yang dilihatnya semalam. Oh iya Jat, Papa mau tanya. Semalam harimau itu katanya teman kamu. Apa Papa nggak salah dengar? Di situ Ajat nampak tersenyum kejut. Rupanya sang mertua belum lupa akan sosok Maung Bodas yang sempat menolong mereka semalam. Iya Pak, sebenarnya itu peliharaannya Bapak. Harimau itu sudah lama ikut Bapak, tapi sekarang harimau itu Bapak tempatkan di Garut. Soalnya kalau masih ada di rumah, kasihan nanti sama kucing-kucing Mami. Takut sama si Maung, ujar Ajat. Loh, kamu itu kenapa nggak ngomong kalau punya peliharaan seperti itu, Jat? Berarti bapak kamu Ujang Kamran kan juga punya kelebihan masalah gaib, Jat? Tanya Pak Setio lagi. Kalau bapak saya mah punya. Soalnya katanya dulu bapak pernah mendekam di Gunung Sadekeling selama setahun. Nah, di sana itu bapak hidup di alam gaib menjaga gunung itu. Nah, bapak juga bisa komunikasi sama binatang. Makanya di rumah bapak melihara banyak binatang. Dari burung, ayam, kucing, kura-kura, ikan, pokoknya banyak. Tapi bapak nggak pernah pakai buat hal yang lain selain memelihara binatang, kecuali terdesak, jawab Ajat. Kalau tahu besan Papa punya kemampuan itu, Papa kan jadi nggak perlu pakai Sembodo. Papa sebenarnya kasihan sama dia. Dia sudah tua. Nah, kalau kamu sendiri gimana, Jat? Apa kamu juga bisa? Apa bapak kamu tidak menurunkan ilmunya sama kamu? Ilmu bapak mah nggak bisa diturunin atuh Pak. Tapi memang bapak selalu nyuruh Ajat buat belajar sama puasa dan menjalankan pantangan-pantangan. Tapi Ajat cuma bisa belajar sedikit Pak. Soalnya pantangannya teh banyak. Ajat juga kurang minat sama hal-hal seperti itu, ujar Ajat pada sang mertua. Mendengar itu, Pak Setio nampak menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya tidak ada salahnya kalau kamu mempelajari ilmu-ilmu itu. Kan bisa menjaga keluargamu dari hal-hal seperti ini nantinya.
Ya tapi papa juga tidak bisa memaksa. Oh ya, kalau teman-teman kamu itu yang sekarang sedang berangkat ke Jawa Timur, bagaimana, Jat? Oh, itu mah Bang Doni. Kemampuan silatnya luar biasa, Pak. Ajat pernah ditolong sama dia sampai 2 kali. Nah, kalau Mas Gembul, dia itu ahlinya masalah gaib. Contohnya pas malam, kan dia yang memusnahkan makhluk-makhluk yang papa sama mama lihat. Jelas saja. Pas Setio nampak mengangguk-angguk. Di situ dia yakin benar akan kemampuan keduanya dan dia tak salah pilih orang. Di lokasi yang berbeda, rupanya Doni beserta rombongan dalam perjalanan menuju Jawa Timur. Saat itu, Pak Rudi, sopir pribadi Pak Setiolah yang bertugas mengantar Doni dan yang lainnya. Mereka menumpang sebuah mobil mewah bertipe Alphard keluaran terbaru. Wajah Pak Sedeli begitu sumringah, wajar saja karena dia tak pernah menaiki mobil semewah itu. Mobilnya bagus banget Pak Rudi. Saya kagak pernah ini naik mobil yang beginian. Udah kayak naik pesawat ya, ujar Pak Sedeli terkagum-kagum. Begitu ya Pak, memang mobil ini nyaman, apalagi kalau dalam perjalanan jauh, jawab Pak Rudi sambil tersenyum. Oh ya, ngomong-ngomong, ini pajaknya berapa duit ya Pak Rud? Tanya Pak Sadli. Elah, abang pakai nanya pajak segala. Lah emangnya abang mau ganti Avanza sama mobil beginian? Celutuk Doni dari belakang. Lah kalau pajaknya murah aku mau. Udah bosen pakai Avanza mulu. Oh ya Pak Rudi, berapa ya pajaknya ya? Berapa duit? Tanya Pak Sadli lagi. Sekitar 25 jutaan Pak Sadli. Jawab Pak Rudi yang langsung membuat mata Pak Sadli terbelalak. Lah bujuk. Udah kayak harga motor atuh ya pajaknya. Kayaknya lain kali aja dah kita numpang dulu aja kalau mau naik mobil yang beginian. Ujar Pak Sadli ciut. Abang kelaguan, sok-sokan mau punya mobil Alphard, denger pajak aja langsung keder, ledek Doni. Bukan begitu Don. Tadi tuh gue kepikiran kalau gue punya mobil kayak beginian nih, kayaknya gua ketua RT atu-atunya di Bekasi yang punya mobil kayak begini. Ucap Pak Sadli. Lah abang pikir orang kaya yang punya mobil Alphard kagak ada yang jadi RT? Aneh banget abang pikirannya. Nah terus kalau emang abang RT satu-satunya yang punya mobil Alphard, emangnya ngapa? Tanya Doni penasaran. Gue bangga aja Don, ntar kan gue bisa bikin status, ntar gue viral dah. Ujar Pak Sadli nyeleneh. Yah emang abang orang dan tepisan, aneh. Udah Pak Rudi, jangan dengerin RT saya. Dia emang suka ngelantur kalau ngomong. Bentar lagi nih, dia juga bakal nawarin, bakal gantiin Pak Rudi nyetir. Tau-taunya molor, ungkap Doni sewot. Aman Bang Doni, saya udah biasa kok bawa mobil jarak jauh, jadi ya gak perlu digantiin. Ujar Pak Rudi sambil tersenyum. Oh iya, ngomong-ngomong, kita sampainya jam berapa ya Pak Rudi? Tanya Pak Sadli penasaran. Ya kalau lancar jam 5 ya kita sudah sampai di sana Pak Sedli. Nanti kita istirahat dulu di daerah Tegal atau Pemalang untuk makan siang ya. Ya Pak Rudi, pas waktu lohor aja sekalian sholat, timpal Doni. Setelah beberapa jam di perjalanan, akhirnya rombongan Doni tiba di tempat tujuan. Saat itu langit sudah gelap. Mereka pun tiba di sebuah penginapan yang telah disiapkan oleh Pak Setio. Rupanya saat itu Pak Setio telah tiba terlebih dahulu dengan beberapa pengawalnya. Ya, Pak Setio tak datang sendiri karena dia sadar jika agendanya kala itu akan menimbulkan konflik dengan sang kakak Pak Tommy, sehingga kontak fisik akan berpeluang besar terjadi. Pak Setio pun langsung menyuruh rombongan Doni untuk beristirahat terlebih dahulu di kamar yang telah disiapkannya. Untuk semuanya istirahat dulu saja ya. Nanti sekitar jam 8 kita kumpul di restoran. Sekalian akan membahas rencana besok, ujar Pak Setio. Saat waktunya makan malam, semuanya pun berkumpul. Saat itu, Pak Setio membawa 5 orang pengawal ditambah Doni, Gembul, Pak Sadli, dan Pak Rudi menjadikan jumlah mereka 9 orang. Di situ, Pak Setio memberikan instruksinya. Jadi besok saya akan menempatkan pengawal saya satu di luar ditemani oleh Pak Rudi untuk berjaga-jaga. Jika ada hal-hal yang di luar kendali terjadi, mereka akan bisa langsung menghubungi pihak berwajib. Bang Doni nantinya akan dibantu oleh 4 pengawal saya apabila terjadi kontak fisik.
Nah, untuk Mas Gembul, saya ingin Mas Gembul mendeteksi apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyelamatkan Clara saat nanti berada di rumah Tommy. Mohon maaf, tapi yang ini Bapak siapa ya? Kok saya baru tahu ya kalau ada yang ikut lagi? Tanya Pak Setio pada Pak Sadli. Mendengar pertanyaan itu, wajah Pak Sadli pun berubah pucat. Dia tak menyangka jika akan mendapat pertanyaan demikian dari Pak Setio. Di situ, Doni pun langsung menjawab agar Pak Sadli tidak kehilangan muka. Oh, kalau ini mah RT saya, Pak. Waktu di rumah Pak Setio, dia juga ngikut. Nah, sebenarnya nih ya, dia tuh saya ajak bakal ngecoh lawan kita, Pak. Jadi, untuk mendukung rencana Pak Setio, saya bakalan bikin Pak Sadli ini seolah-olah orang pinter yang ada di pihak kita. Nah, si Gembul saya bikin jadi pengawal Bapak. Biar kata si Gembul mukanya culun, tapi kan bodinya gede. Cocok dah, pura-pura bakal jadi bodyguardnya Pak Setio. Jadi dia bisa konsentrasi tuh nerawang. Soalnya mas saya yakin banget dukun yang dipakai sama kakak bapak tuh bakalan ngincer orang pinter yang ada di pihak kita. Mendengar itu, Pak Setio langsung setuju dengan ide dari Doni. Wah ya, bagus sekali itu. Oke, mari kita jalankan rencana kita ini dengan sebaik-baiknya. Untuk sekarang kalian istirahat dulu. Besok setelah subuh kita akan meluncur ke kediaman Tommy. Sementara itu, saat berada di dalam kamar, wajah Pak Sadli terlihat tegang. Don, lu beneran nih? Gua disuruh pora-pora jadi si Gembul. Lah, kalau ntar gua disantet jarak deket bagaimana? Bisa kojor gua. Waktu pas di rumah Pak Setio aja tuh rumah berantakan kayak begitu. Berarti tuh dukun sakti, Don. Gimana nasib gua ntar, Don? Ya, sih juga bingung, Bang. Saya kudu gimana tadi? Masa iya saya jawab kalau abang marketing kita? Lagian siapa yang nyuruh ikut sih? Tumpuan kan jadinya. Yaudah deh, abang tenang aja, pan ada si Gembul. Abang pokoknya pura-pura aja kelihatan sakti. Asal abang jangan ngomong aja, ntar kelihatan blow on-nya. Ledek Doni. Lu mah Don, masih bisa bercanda aja. Bul, lu beneran ya lindungin gua? Jangan sampai ada membedi yang nyolek-nyolek gua, apalagi masuk ke badan gua. Gua bayangin aja langsung merinding. Ucap Pak Sadli ketakutan. Insya Allah Pak RT, saya nggak janji. Jawab Gembul. Lu mah ngomongnya kayak begitu sih, Bul. Gue jadi ragu ini, sahut Pak Sadli cemas. Loh, memangnya apa-apa itu kan harus izin Allah. Saya cuma bisa meminta Pak RT. Kan memang itu yang selama ini saya pakai. Saya itu sebagai manusia tidak bisa menjanjikan apa-apa. Semuanya atas kehendak yang di atas. Jawab Gembul lagi. Udah ngapa Bang, tenang aja. Abang berdoa aja, semoga semuanya lancar. Nah, besok abang kudu dandan biar mirip orang pinter. Abang pakai datu peci, sama kumis abang pan baplang tuh, sisir, biar kelihatan tajam sama mencilak. Pokoknya pasang muka yang sangar ya, ujar Doni mengarahkan Pak Sadli. Keesokan harinya, mereka pun telah bersiap-siap. Terlihat Gembul memakai celana taktikal, jaket kulit berwarna coklat, dan sepatu bot. Rupanya Gembul berpakaian dengan penampilan yang berbeda. Tumben lu dandan kayak begini. Cocok, lu kayak pengawalnya Pak Setio, ujar Doni kagum. Ya Bang, saya juga gak nyangka bisa kebetulan kayak gini. Emang rencananya itu saya mau pakai sekarang. Waktu itu saya dibeliin sama Uis jaket, celana sama sepatunya belum pernah saya pakai-pakai. Tapi saya jahit dulu Bang celananya, soalnya gak muat. Padahal udah ukuran yang paling gede. Sahut Gembul tersenyum. Sementara Pak Sadli hadir dengan peci hitam, kemeja putih, dan celana bahan. Di situ Doni menilai jika penampilan Pak Sadli kurang cocok. Abang kurang sangar. Bajunya ganti ngapa? Sama yang warnanya gelap? Kagak ada gua Don. Udah ngapa kayak begini aja ngapa? Sahut Pak Sadli. Saya pinjemin aja ya meja saya. Ada warna hitam, ucap Doni yang langsung menyuruh Pak Sadli memakai pakaiannya. Namun setelah dilihat-lihat masih ada yang kurang juga menurut Doni. Lah masih kurang sangar juga ya. Oh ini nih, rambut sama kumis abang pakai pomade punya saya biar kelihatan licin. Sama di bawah mata abang tuh diitem-itemin. Pakai apaan ya? Oh ya, pakai pulpen aja kali ya. Sambar gledek lu Don.
Masa iya muka gue mau dicoret-coret pakai pulpen? Gedek gue malu lama-lama. Protes Pak Sadeli yang terlihat sewot. Yaelah, kulit abang pan udah hitam. Tenang aja ngapa? Ntar saya yang dandanin. Sepen biasa, dandanin anak-anak bakal karnaval 17-an. Pokoknya abang tenang aja dah, ujar Doni. Tenang, wasainang. Yah, gerutu Pak Sadeli. Di situ Pak Sadeli hanya bisa pasrah saat Doni mendandaninya agar terlihat lebih sangar. Akhirnya semuanya pun berkumpul di lobi hotel. Di situ Pak Setio kembali menginstruksikan arahannya. Namun saat melihat penampilan Pak Sadeli, dia merasa kagum. Wah, sepertinya Pak Sadeli ini totalitas sekali ya. Kemarin waktu ketemu pertama wajahnya sangat bersahaja. Kok sekarang terlihat menakutkan ya? Bagus. Semoga rencana kita berjalan dengan lancar ya. Mendapati itu, Pak Sadeli hanya bisa tersenyum tipis. Padahal di dalam hatinya ia menyimpan kedongkolan yang begitu besar pada Doni. Ya, dia sadar betul jika dirinya sedang dikerjai oleh Doni saat itu. Mereka menggunakan 2 mobil Alphard dan Kijang Innova yang disewa oleh Pak Setio. Tak lupa, sebuah sepeda motor yang digunakan Pak Rudi dan 1 pengawal untuk mengawasi situasi dari luar. Doni, Gembul, Pak Sadeli dan Pak Setio berada satu mobil, sedangkan pengawal yang lainnya di mobil satunya. Mereka pun langsung meluncur ke kediaman Pak Tommy. Setelah sekitar setengah jam lamanya perjalanan, rombongan Pak Setio pun tiba di depan sebuah rumah besar nan megah di samping jalan. Di situ, salah satu pengawal Pak Setio langsung turun dan mengetuk gerbang rumah tersebut. Namun sangat disayangkan, Pak Tommy tidak berada di tempat. Sang pengawal pun langsung menghampiri Pak Setio. Maaf Pak, sepertinya Pak Tommy tidak ada di rumah. Tapi dia sudah menunggu di tempat lain. Penjaga rumahnya yang akan mengantar kita ke sana. Tapi sepertinya ini jebakan Pak. Apa Bapak masih mau tetap mendatangi Pak Tommy? Ya. Tommy pasti sudah memilih tempat yang sepi. Dia pasti sudah punya rencana. Ya sudah, kita tetap pada rencana awal. Kita datangi dia, ujar Pak Setio tegas. Benar saja, hampir 1 jam lamanya mereka berkendara. Akhirnya rombongan Pak Setio pun tiba di sebuah desa pelosok. Saat itu mereka telah sampai di depan sebuah rumah tua yang cukup besar. Rumah tua itu nampak dikelilingi pagar tinggi menjulang. Tak lama kemudian, pintu gerbang rumah tua itu pun terbuka lebar. Di sana tampak Pak Tommy didampingi oleh Mbak Sarno berdiri menyambut kedatangan Pak Setio dan rombongan. Pak Tommy segera mengarahkan mereka untuk menuju sebuah pendopo di mana sudah tersedia sebuah meja dan kursi yang saling berhadapan. Pak Setio yang didampingi oleh Pak Sadeli duduk di salah satu sisi meja, sementara itu Doni, Gembul, dan 4 pengawal lainnya berdiri di belakang mereka. Di sisi lain, Pak Tommy duduk berdua dengan Mbak Sarno, ditemani oleh penjaga rumah yang sebelumnya mengantar rombongan Pak Setio. Setio, sudah lama kita tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu, ha? Ucap Pak Tommy dengan suara beratnya. Tidak perlu berbasa-basi, Tommy. Kau sudah tahu tujuan kedatanganku sini kan? Saut Pak Setio terdengar emosi. Kenapa kau harus marah, Setio? Ingat, aku ini masih kakakmu. Kalau tidak begini, maka kita tidak akan bertemu. Bangsat kau, Tommy. Hubungan darah kita sudah terputus sejak kau berusaha mencelakai aku dan keluargaku. Aku sudah tidak menganggap kau sebagai kakakku lagi. Mendengar itu, Pak Tommy masih terlihat tenang, malah terkesan ia memancing emosi dari Pak Setio. Apa barusan yang kau bilang? Aku menyerang keluargamu. Apa kau tidak sadar kalau kau yang terlebih dulu menyerang anakku? Hingga akhirnya kau penjarakan dia, Setio, sentak Pak Tommy dengan suaranya yang mulai meninggi sambil memukul meja yang berada di depannya. Di situ Pak Setio tak mau kalah. Kenapa anakmu itu tak kau didik? Dan kenapa dia berani mencuri dari perusahaan keluarga kita? Ha? Padahal kamu tahu sendiri, jika
Jika perusahaan itulah yang menopang semua hidup kita, Tommy, Papa membangun semuanya dari nol. Apa jangan-jangan kamulah yang menyuruh anakmu berbuat itu semua? Hah? Pak Tommy langsung tersenyum sinis. Ya, benar. Memang aku yang menyuruhnya. Karena Papa lebih menyukaimu daripada aku. Semua proyek-proyek besar diserahkan padamu. Sedangkan aku apa? Hanya mendapat proyek-proyek kecil yang tidak seberapa nilainya. Dan aku yakin, tak lama kemudian Papa pasti akan menyerahkan tampuk pimpinan padamu. Karena Papa tidak pernah sedikit pun menganggapku ada. Apa? Kenapa kamu punya pemikiran seperti itu, Tommy? Waktu itu bukan Freddy anakmu sudah diberi jabatan sebagai direktur keuangan. Bukankah itu sudah cukup jika Papa juga mempercayamu? Hah? Ucap Pak Satya. Dengan wajah sinisnya, Pak Tommy langsung membalas. Tommy, kau tidak mengenal Papa seperti aku mengenalnya. Saat itu aku yakin jika Papa akan menyerahkan tampuk pimpinan padamu. Dan terbukti, sekarang kaulah yang menjadi pimpinannya. Di tengah pembicaraan yang cukup tegang itu, Basarno nampak memandang Pak Sadli dengan tajam. Dalam hati dia berkata, "Wow, jadi ini orang yang sudah memusnahkan seluruh perewanganku. Aku tidak boleh gegabah kali ini." Mendapati tatapan tajam dari Mbak Sarno, Pak Sadli tak mau kalah. Ya, diteringat akan pesan dari Doni agar dirinya harus terlihat sangar. Di situ, Pak Sadli membalas menatap Mbak Sarno sambil melotot. Tak hanya itu, Pak Sadli pun menggoyang-goyangkan pipinya agar kumisnya yang tebal itu bergerak-gerak seakan mengintimidasi lawannya. Gembul yang berada di belakang dan tanpa perhatian dari siapapun langsung menerawang ke sekitar. Di situ dia langsung mendapati sebuah energi yang dicarinya. Ya, energi itu berasal dari dalam rumah. Gembul pun langsung berbisik pada Doni jika benda yang dicarinya ada di dalam rumah. Bang Doni, benda yang kita cari-cari ada di dalam rumah, Bang. Doni langsung mengangguk kecil, namun tiba-tiba saja Pak Sadli menepuk-nepukkan tangannya ke kaki Gembul seakan memberi kode. Dan saat Gembul menengok ke arahnya, betapa terkejutnya Gembul mendapati wajah Pak Sadli yang nampak pucat. Rupanya Pak Sadli telah mendapat serangan gaib dari Mbak Sarno. Di situ Pak Sadli dibuat tak bisa bernafas. Mendapati itu, Gembul langsung bertindak untuk menangkis serangan Mbak Sarno yang menyerang Pak Sadli. Gembul langsung memejamkan mata, dan saat ia membuka kembali matanya, terlihat ada seutas benang gaib berwarna merah yang keluar dari mulut Mbak Sarno nampak melilit leher Pak Sadli. Tak membuang waktu, Gembul langsung memutus benang tersebut dengan petir gaib yang ia sentilkan dari tangannya. Tas! Benang gaib itu langsung terputus hingga Pak Sadli dapat bernafas kembali. Di situ Pak Sadli dapat bernafas lega. Dia tampak menarik nafas dalam-dalam sambil tak melepas pandangan dari Mbak Sarno. Sebenarnya Pak Sadli sudah sangat ketakutan. Dia berpikir untuk segera kabur dari tempat itu, namun dia berpikir ulang karena dia tidak ingin mengacaukan semua rencana yang telah disusun oleh Pak Setio. Akhirnya Pak Sadli kembali menatap tajam Mbak Sarno dengan matanya yang melotot sambil menggoyang-goyangkan pipinya sehingga kumis yang mengintimidasi itu pun bergerak-gerak kembali seakan menebar ancaman. Kantung matanya yang menghitam membuat tatapan Pak Sadli sangat menakutkan. Tayal, nyali Mbak Sarno pun menjadi ciut. Sontoloyo, siapa orang ini? Mudah sekali dia menangkis seranganku. Padahal aku tidak melihat gerakannya yang mencurigakan. Dia pasti bukan orang sembarangan, ujar Mbak Sarno dalam hatinya. Tanpa disadari, Gembul menyiapkan serangan balasan. Di situ, dia langsung melancarkan serangan-serangan gaib ke arah Mbak Sarno. Serangan itu tak terlihat, namun sangat terasa menyakitkan bagi Mbak Sarno. Imbasnya, Mbak Sarno langsung terjungkal ke belakang, hidungnya langsung mengeluarkan darah. Mbak Sarno heran, dia tidak melihat datangnya serangan gaib tersebut. Alhasil, Mbak Sarno merasa jika Pak Sadli bukanlah tandingannya.
Rupanya, tak hanya Mbak Sarno, semua orang pun dibuat terkejut akan kejadian itu, termasuk Pak Tommy. Dia menyadari jika dukun yang diandalkannya selama ini telah kalah. Boleh juga orangmu, Setio, tapi aku tidak akan menyerah. Kita lihat seberapa saktinya dukunmu itu, ujar Pak Tommy yang langsung memberi kode agar semua anak buahnya keluar. Seketika, sekitar 20 orang keluar dari dalam rumah sambil membawa beberapa sajam dan senjata lainnya. Tayal, Doni dan yang lainnya nampak siaga menghadapi ancaman tersebut. Namun, di situ Pak Setio masih terlihat tenang. Aku sudah tahu kamu akan menyiapkan ini semua, Tommy. Tapi apa kamu pikir aku orang bodoh? Masih ada orang-orangku di luar. Selain itu, apa pengawalku ini adalah orang biasa? Aku yakin pengawalku ini bisa menahan serangan dari anak buahmu sampai pihak yang berwajib datang. Dan asal kamu tahu, aku sudah merekam semuanya. Jadi, pihak kepolisian akan tahu siapa yang memulai semuanya, ancam Pak Setio. Di situ, Pak Tommy nampak berpikir ulang dengan rencananya untuk menghabisi adiknya tersebut, sehingga dia pun memiliki ide yang menurutnya sangat menguntungkan. Oke kalau begitu. Bagaimana agar tidak terjadi pertumpahan darah? Satu dari anak buah aku melawan anak buahmu. Taruhannya, jika kamu kalah, kamu harus menyerahkan perusahaan padaku. Tapi jika aku kalah, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan dari sini. Tanpa berpikir banyak, Pak Setio langsung menyetujuinya karena memang dia hanya mementingkan keselamatan Clara anaknya. Akhirnya, muncullah sesosok pria besar dari dalam rumah. Ya, rupanya Pak Tommy sudah merencanakannya. Pria itu sangat tinggi dan besar. Otot di tubuhnya terlihat keluar, seakan seekor banteng pun bisa dilawannya. Di situ, Pak Setio terbelalak. Dia tidak menyadari jika ia telah masuk ke dalam jebakan yang telah disusun oleh Tommy. Melihat wajah adiknya nampak pucat, Pak Tommy nampak tertawa lebar. Bagaimana, Setio? Siapa yang akan kau tunjuk untuk melawan anak buahku? Ya, pasti yang besar ini, ya kan? Ujar Pak Tommy sambil menunjuk ke arah Gembul. Mendapati itu, Gembul hanya diam saja, namun tangannya diam-diam mencolek-colek Doni. Tanpa tiding-aling-aling, Doni pun langsung maju ke depan untuk melawan pria besar itu. Saya yang bakal ngelawan dia, ucap Doni lugas. Mendapati itu, Pak Tommy tak bisa menahan tawanya. Setio, sepertinya kamu sudah kehabisan akal ya. Aku penasaran, kenapa bukan pengawalmu yang berbadan besar itu yang maju, ha? Pak Setio hanya diam dan menyerahkan semuanya pada Doni. Di situ, Doni langsung menjawab pertanyaan Pak Tommy dengan jawaban yang cukup nyeleneh. Maaf nih Pak, kalau temen saya yang badannya gede tuh kagak level ngelawan anak buahnya bapak yang kayak begini. Dia tuh levelnya melawan beruang. Kalau cuma beginian, biar saya aja yang ngadepin, ucap Doni yang meremehkan anak buah dari Pak Tommy. Mendengar perkataan Doni, Tommy pun langsung emosi. Bangsat, jangan banyak ngomong. Cepat lawan anak buahku, biar cepat mampus kamu. Di situ, Doni melangkah maju dengan santai hingga keduanya nampak sudah berada di tengah arena, saling berhadapan-hadapan. Di situ terlihat jelas tubuh Doni yang jauh lebih kecil dari lawannya tersebut, bak Daud melawan Goliat. Perbedaan ukuran mereka cukup jauh, namun hal itu tak membuat Doni gentar. Seketika, pria besar itu langsung maju dan berlari ke arah Doni sambil berteriak. Ia memasang wajah sangar seakan tak sabar untuk segera menghabisi Doni. Namun, Doni hanya diam. Ia berdiri tenang, tak bergerak sedikit pun. Begitu jarak di antara mereka semakin dekat, pria besar itu segera melayangkan pukulannya ke arah Doni. Tapi dalam sekejap, Doni melesat maju. Gerakannya begitu cepat dan tiba-tiba sehingga membuat pria besar itu tak sempat mengantisipasi serangan yang dilakukan Doni. Doni langsung melayangkan pukulan uppercut, sebuah pukulan dari bawah ke atas dengan gerakan vertikal yang cukup kuat. Pukulan itu telak mengenai rahang lawannya, membuat pria besar itu langsung kehilangan kesadaran.
Semua orang terperangah, termasuk Pak Tommy. Ia sama sekali tak menyangka jika anak buah andalannya itu bisa dikalahkan secepat itu oleh Doni. Tubuh besar pria itu tergeletak di atas rumputan, matanya tertutup rapat, otot-ototnya yang menonjol kini tak berguna lagi. Dia pingsan seketika. Pak Tommy tampak tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikan. Dengan emosi meluap, ia berdiri dan segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang. Namun tak lama kemudian, suara sirine terdengar dari arah luar. Gerbang besar itu terbuka lebar. Tampak Pak Rudi bersama salah satu pengawal Pak Setio membuka gerbang tersebut. Tak lama kemudian, aparat keamanan telah berada di dalam rumah tersebut. Gembul dengan sigap bergegas masuk ke dalam, diikuti oleh Doni dari belakang. Mereka menuju sebuah ruangan di mana Gembul merasakan energi aneh yang sebelumnya ia lihat. Setelah mencari sumbernya, Gembul menemukan sebuah kendi besar yang tampak memancarkan aura yang kuat. Gembul segera memejamkan mata dan berdoa, memohon agar kekuatan-kekuatan hitam yang melindungi kendi itu disingkirkan. Usai berdoa, Gembul meminta Doni untuk memecahkan kendi besar tersebut. Prak! Suara pecahan terdengar jelas ketika Doni menendang kendi itu dengan kuat. Bersamaan dengan pecahnya kendi besar tersebut, Clara tiba-tiba tersadar dari pingsannya. Ajat dan Bu Eli yang sejak tadi menjaga Clara sontak terkejut, diliputi rasa haru. Ajat segera memeluk istrinya dengan penuh rasa syukur, sementara Bu Eli menangis bahagia menyambut kesembuhan putrinya. Bu Eli langsung menelpon suaminya Pak Setio, mengabarkan jika Clara telah sadar. Dari balik telepon, Pak Setio langsung mengucurkan air mata. Dia terharu jika usahanya telah berhasil. Namun, di tengah rasa haru itu, tiba-tiba saja Pak Tommy berkata padanya, Setio, kamu pikir dengan begini, kamu bisa memenjaraiku? Asal kamu tahu, aku akan menuntut balik karena kau telah menyerang rumahku. Di situ, Pak Setio yang sebelumnya tampak menangis haru, tiba-tiba tersenyum. Tommy, kau pikir kamu akan dipenjara karena hal ini? Kamu keliru. Aku sudah tahu apa yang kamu lakukan selama ini. Tidak mungkin kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu hanya dengan membangun pabrik di sini. Aku juga tahu tentang bisnis harammu, dan aku sudah menyerahkan bukti-bukti dari bisnis harammu itu. Berkasnya sudah ada di tangan pihak yang berwajib. Tinggal tunggu waktu saja, ungkap Pak Setio yang membuat Tommy langsung terkejut. Rupanya selama ini Pak Tommy menjalankan bisnis narkoba dan juga perdagangan orang. Pak Setio telah lama menyelidikinya dan berhasil mendapatkan bukti-bukti yang akurat. Akibatnya Pak Tommy beserta seluruh anak buahnya langsung digiring oleh pihak yang berwajib. Di tengah hiruk pikuk penangkapan itu, tampak Pak Sadli mendatangi Mbak Sarno yang tengah duduk tak berdaya. Darah masih mengucur dari hidungnya, membuat Mbak Sarno tampak kesakitan. Pak Sadli menatap Mbak Sarno dari dekat, lalu menggerak-gerakan pipinya hingga kumisnya ikut bergerak. Di situ Mbak Sarno tampak ketakutan. Sopo, ampun, aku menyerah, seru Mbak Sarno lirih. Pak Sadli tidak menjawab, ia hanya menggeram seperti seekor harimau yang siap menerkam. Mbak Sarno terlihat berguncang. Ia memohon ampun berkali-kali, namun sebelum Pak Sadli puas melampiaskan amarahnya, Mbak Sarno sudah lebih dulu digelandang oleh pihak yang berwajib. Meski begitu, tatapan Pak Sadli tak pernah lepas darinya. Setelah semuanya selesai, Pak Setio mengucapkan terima kasih kepada Doni, Gembul dan juga Pak Sadli. Namun ada yang berbeda. Dari wajah Pak Sadli, matanya tampak selalu melotot. Bul, itu PRT apa ya? Dia kesurupan apaan itu? Jangan-jangan dia kesambet setan kodok lagi, tanya Doni. Enggak sih bang, saya nggak ngerasain apa-apa bang, jawab Gembul santai. Dengan suara berat, Pak Sadli berkata, Don,
Ini gue bukannya kesurupan, ini mata gue perih. Dari tadi lu suruh gue melotot aja, sampai keterusan kayak begini. Suwek batu don, hardik pasadeli yang langsung membuat semua orang tertawa. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni kali ini. Waduh, akhirnya ya Doni Gembul bersama dengan Pak Sadeli yang selalu ngintilin aja berangkat ke kota pecel ya, Madiun, Jawa Timur. Nggak ketemu Ivo tapi ternyata ya, atau belum tentu kan, mereka belum pulang nih. Siapa tahu ketemu Ivo nanti. Wah, dan di sini bagaimana Pak Sadeli akhirnya kepake juga nih, ada gunanya juga, dia nggak cuma jadi benalu yang ngikutin aja. Waduh, didandanin serem gitu lagi, kumisnya baplang, kasih sifat mata ya sebenarnya, tapi pakai pulpen tuh Doni. Dia sudah sadar sebenarnya, wah gue lagi dikerjain nih. Tapi di sini ya mau gimana lagi, orang dia udah boleh ikut ya kan. Dan dia dengan nyali yang hebat juga nyalinya sih, walaupun nggak punya ini, dipototin aja tuh Mbak Sarno tuh. Dia nggak taunya dicekek dia kan. Untung aja Gembul cepat bertindak. Dan di sini luar biasa. Akhirnya semuanya terbongkar. Hubungan sebenarnya sangat disayangkan banget ya. Hubungan adik kakak nih bisa sampai begini nih. Tapi ya bagaimana, karena keduanya memilih jalan yang berbeda. Dan akhirnya terbongkar semua, dan Clara pun bisa sembuh, alhamdulillah. Dan di sini kali ini Pak Sadeli lah the true jagoan sesungguhnya, ini Pak Sadeli nih ya kan. Bagaimana dia dengan tidak memiliki kekuatan apa-apa, tapi dia punya nyali dan kepedean yang teramat tinggi. Ini yang akhirnya bisa meruntuhkan nyalinya Mbah Sarno ya, luar biasa sekali. Dan sekali lagi untuk kisah warung kopi Bang Doni memang nggak pernah gagal ya. Terima kasih Mas Dani SBR, ditunggu lagi untuk kisah warung kopi Bang Doni selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat yang suka dengan videonya, bisa klik tombol like-nya, tombol jempolnya, begitu dong. Dibantu di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pastinya tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.